Selamat, oke, selamat sore, selamat malam teman-teman semua yang udah hadir malam ini, founders-founders sekalian. Terima kasih udah ikut di live class day 5 ini, day terakhir di bulan ini ya, Mas Rivaldi ya. Jadi, eh, untuk kali ini kita akan bahas tentang marketing made simple. Jadi, apa itu marketing, branding, sales funneling, ibaratnya UMKM. UMKM ini seringkali nggak belajar lebih dalam nih tentang marketing. Padahal memang kalau ngomongin jualan, pelajaran tentang marketing ini sangat amat diperlukan gitu loh. Tetapi saking saking sangat banyaknya teorinya, saking banyaknya apa namanya, saking teori-teori yang dipelajari, saking banyaknya metode yang dipelajari, jadinya kadang-kadang itu habis belajar ini nggak nyambung ke pelajaran yang selanjutnya, jadi pecah gitu loh. Nah, ini aku akan sharing sedikit apa yang aku pahami dan aku pelajari ya. Oke, izin kenalan dulu. Jadi aku Dimas Yudhistira. Saat ini aku sebagai co-foundernya Founder Grow sama Mas Rivaldi, kita kembangin Founder Grow sama-sama. Selain itu aku juga founder dan CEO dari Fast Rep Realty. Bisnis aku adalah agency real estate. Jadi teman-teman kalau tahu Brighton, kemudian Xavier Xavier Max, nah itu bisnisku di sana. Nah, selama sebelum aku full time di bisnis, aku juga adalah seorang yang bekerjanya full di marketing. Aku pernah di BUMN, di Waskita Realty, kemudian terakhir karirku adalah sebagai manajer di bidang marketing and sales. Gitu. Jadi teman-teman juga bisa, itu ada Instagramku, ada LinkedIn aku. Ayo kita connect, kita saling kolaborasi, semoga nantinya bisa. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang mau kita omongin hari ini tuh ada tiga. Pertama, marketing made simple. Kedua, branding made simple. Ketiga, sales funneling made simple. Kita pahami kompleksnya dengan metode simple aplikatif biar teman-teman tuh bisa punya gambaran dan bisa tahu aplikasinya nanti seperti apa. Oke, sekarang kita masuk ke materi pertama. Intro dulu. Analoginya, kalau misalnya kita ngomongin tentang sistem marketing itu ya, aku paling suka menggunakan analogi pasukan perang. Nah, ini Sparta, teman-teman mudah-mudahan tahu Sparta kan ya, harusnya tahu sih, mungkin nggak tahu ya. Jadi, kalau di marketing, itu satu, yang namanya marketing itu lebih spesifiknya membahas tentang strategi. Jadi kalau misalnya kita ngomongin analisa di analogi Sparta ini, marketing itu adalah strategi perangnya. Habis ini kita mau kemana? Habis ini kita mau nyerang siapa? Habis itu kita mau gerilya seperti apa? Itu marketing. Jadi full ngomongin tentang strategi. Terus yang kedua, ada branding. Nah, branding itu apa sih sebenarnya? Branding itu adalah identitasnya Spartan ini, identitasnya pasukan-pasukan Sparta ini. Kalau di sini teman-teman lihat, mereka apa sih ciri khasnya? Oh, tidak ada body armor, kemudian menggunakan bawahan seperti itu, seperti kayak rok gitu ya. Kemudian sepatu boot, bawa tameng yang bulat yang besar, sama bawa spear. Sama bawa bendera, bendera Sparta. Inilah namanya identitas, inilah namanya branding. Nah, jadi marketing strategi, branding identitas. Itu simpelnya. Terus yang ketiga, sales. Sales ini apa sebenarnya? Sales ini ya pasukannya Sparta. Pasukan-pasukan yang berusaha mencapai tujuannya. Tujuannya apa kok di bisnis? Tujuannya adalah pembelian, purchasing, register. Nah, yang berusaha meyakinkan customer itu adalah salesmanship. Kalau di sini adalah, ya memang, karena ini analoginya pasukan perang, ya Sparta ini salesnya. Terus, funneling. Teman-teman, aku nggak ngerti, udah ngerti sempat dengar atau belum? Funneling ini sebenarnya adalah jalan dan peta. Jadi gini, kalau pasukan-pasukan ini tuh nggak punya peta, mereka nggak akan tahu habis ini mau kemana. Oke, anggaplah mereka sudah punya apa namanya, sudah punya marketing, strategi perangnya udah bagus nih di Sata. Tapi ketika dalam perjalanan mereka buta arah. Loh, habis ini mau kemana? Habis ini mau kemana? Ini yang akhirnya mereka nggak bisa maksimal karena ibaratnya mereka siap perang tapi nggak tahu jalannya mau kemana. Jadi marketing sama funneling ini sama-sama berkaitan dengan strategi, teman-teman. Jadi untuk analoginya seperti itu. Kita lanjut ya. Pertama, kita ngomongin marketing. Marketing adalah menyusun strategi untuk mencapai target customer. Ini ada quotes dari Bapak Philip Kotler. Ini salah satu bapak marketing dunia ini ya. Jadi, apa sih marketing itu sebenarnya? Marketing itu ilmu dan seni untuk mengeksplorasi, menciptakan, dan memberikan nilai guna memenuhi kebutuhan target pasar. Teman-teman highlight di sini, ilmu dan seni. Seni itu nggak ada ujungnya. Ilmu juga nggak ada ujungnya. Tapi karena ini sama-sama dikolaborasikan, ilmu dan seni itu menjadi romantis di marketing. Itu kira-kira kalau dari Proposer. Tujuannya apa? Pasar kita ini bisa kita jangkau menggunakan trik-trik marketing. Lanjut ya.
Tujuannya, kalau kata Philip Kotler itu ada tiga. Yang pertama adalah menarik perhatian, yang kedua adalah membangun hubungan, dan yang ketiga menghasilkan nilai. Jadi ketika kita melakukan marketing, kalau kita tidak mencapai tiga tujuan ini, berarti marketing kita gagal. Udah gitu aja. Ini paling simpel ini. Marketing kita kalau nggak bisa menarik perhatian, gagal. Kalau sudah bisa menarik perhatian tapi tidak bisa menghasilkan nilai yang bisa bermanfaat untuk mereka, sama juga gagal. Kalau kita berhasil membuat perhatian, menghasilkan nilai, tapi consumer tidak relate dengan marketing kita, berarti itu juga gagal. Jadi marketing itu memang harus memenuhi tiga aspek ini, teman-teman. Nggak bisa kita hilangkan salah satunya. Nah, tahap pertama dari marketing itu adalah mendefinisikan siapa customer profile kita. Ibaratnya tadi kalau analoginya menggunakan pasukan Sparta, kita harus tahu dulu kan, yang mau kita serang ini siapa, musuh kita ini siapa. Nah, ini namanya customer profile. Customer profile ini adalah orang-orang yang jadi target pasar kita. Kita harus tahu sangat detail mengenai siapa mereka, demografi mereka seperti apa, psikografi mereka seperti apa, perilaku pembelian mereka seperti apa, kebutuhan dan tantangan mereka seperti apa. Semakin kita tahu musuh kita, semakin kita bisa menghadang mereka. Semakin kita tahu musuh kita, semakin kita bisa menghajar mereka. Semakin kita tahu customer kita, semakin kita bisa mendekati mereka. Itulah kenapa bab satu dari marketing itu adalah customer profile. Kalau kita sudah tahu marketing kita itu menuju ke siapa, ke step selanjutnya. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya. Ada prinsip 4P dalam marketing. Jadi gini teman-teman, aku ini berusaha bikin marketing ini biar tidak terlalu banyak teori yang dipelajari, tapi bagaimana teori yang simpel langsung bisa diaplikasikan. Tetapi memang tidak bisa kalau sangat amat dibikin simpel, tetap harus ada teori yang dipakai. Jadi di sini ada namanya prinsip 4P, 4P. Sebenarnya kalau di marketing 6.0 sekarang, itu sudah nggak cuma ada 4P, sampai 7P sebenarnya. Jadi, tapi untuk teman-teman yang ibaratnya masih baru di marketing, itu lebih baik kita belajar mulai dari 4P dulu. Ini masuk ke marketing 1.0 sampai marketing 3.0. Nah, jadi yang pertama ada produk. Apa yang dijual dan bagaimana produk tersebut memenuhi kebutuhan pelanggan. Teman-teman punya produk nih. Siapa yang mau di siapa yang mau dikasihkan produk ini? Siapa yang nantinya akan merasakan produk ini manfaatnya? Tapi lebih sebelum itu kita harus membahas bagaimana produk ini bisa memenuhi kebutuhan customer kita. Itu masuk ke produk. Terus yang kedua place. Place adalah saluran distribusi. Mau dipromosikan di mana? Jadi kata kuncinya adalah di mana. Di mana saluran distribusi yang mau kita gunakan untuk menjangkau target pasar kita. Itu di place. Kemudian yang ketiga ada promotion. Promotion ini adalah cara untuk mengenalkan dan mengkomunikasikan nilai produk. Jadi, marketing itu nggak cuma promosi, teman-teman. Kita harus pikirkan ketiga ini, keempat ini sama harga. Harga, produk, place, promotion, semua harus saling dipikirkan oleh seorang marketer. Nggak bisa kita cuma mikirkan promotion aja, ya udah kita pokoknya sebarluaskan informasinya, sebarluaskan. Tapi kita bingung, price-nya ini nggak sesuai sama pasar. Atau kita asal main sebarluaskan aja. Tapi kita bingung, produk yang kita punya ini bukan diarahkan ke target yang benar gitu loh. Nah, itulah kenapa 4P ini, meskipun meskipun nilai teori paling basic, ini memang benar-benar harus diaplikasikan, benar-benar harus dimengerti. Nanti akan aku kasih contohnya. Kita bahas tuh di case bareng-bareng. Yang kedua adalah STP, Segmenting, Targeting, Positioning. Jadi segmenting ini adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik atau kebutuhan serupa. Jadi, misalnya nih, ada beberapa konsumen. Kita targetkan, segmentkan dulu. Ada beberapa orang yang menjadi target kita. Kemudian targeting, kita akan memilih satu atau lebih segmen yang akan dijadikan target utama untuk produk atau jasa. Kita langsung pilih nih. Dari ketiga segmen ini, siapa yang mau kita dekati, siapa yang mau kita tuju. Karena kita nggak mungkin bisa mendapatkan seluruh segmen. Pasti kita hanya bisa mendapatkan satu atau lebih segmen. Jadi anggaplah ada tiga nih, kita pilih satu. Itu targeting. Kemudian positioning. Positioning ini adalah menciptakan persepsi atau produk di benak konsumen dibandingkan produk lain. Positioning ini hubungannya sama branding, teman-teman. Jadi kalau ngomongin marketing sama branding, kita lihat STP. Positioning ini adalah kata kunci di branding. Gitu. Kalau misalnya belum apa-apa udah ngomongin branding, tentu nggak akan match. Karena di dalam branding itu teman-teman harus sudah bisa menyasar segmenting dan targetingnya.
Kalau misalnya positioning itu sudah bisa memiliki bekal segmenting dan targeting yang tepat, otomatis brandingnya kita nanti akan tinggal jalan aja karena kita sudah bisa punya pandangan segmen kita siapa dan targetnya apa, gitu. Oke, kita masuk ke study case ya. Teman-teman ada yang pernah tahu brand ini? Ini Boost. Kalau teman-teman yang sering nge-mall nih ya, biasanya itu harusnya sering lihat ini. Jadi Boost ini adalah produk jus dan smoothies, brand jus dan smoothies. Ini tuh bukan brand asli Indonesia, ini impor. Ini dari Australia. Kalau teman-teman pernah lihat Shark Tank Australia, ini tuh punyanya salah satu shark sih istilahnya gitu. Oke, kita bahas Boost yang sekarang berapa sih di Indonesia. Pertama dari sisi produk. Produknya apa sih ini sebenarnya? Boost itu adalah produk yang dijual adalah minuman kesehatan berbahan organik karena menggunakan buah-buah bebas bahan pengawet dan kaya vitamin. Fitur utamanya bahan-bahan alami rasa segar kemasan ramah lingkungan. Jadi kita pahami dulu produknya. Kemudian kita ngomongin harganya. Karena tadi itu produknya itu organik semua, maka segmennya premium, ya kan? Maka harga Boost akan menyesuaikan. Jadi penetapan harga ini lebih tinggi dibandingkan dengan jus kemasan biasa. Jadi kalau dibandingkan sama buah Vita, itu jelas lebih tinggi karena ini adalah produk yang segmennya itu premium, kelasnya lebih tinggi. Jadi sangat harus direkomendasikan untuk harganya juga tinggi. Ini kalau teman-teman tahu harganya kalau misalnya mau nyoba satu smoothiesnya itu di angka 60-an ribu. Jadi memang mahal banget, tapi bener-bener seger banget. Jadi kalau yang memang bener-bener suka pasti enjoy sama produk ini. Kemudian place. Kembali, karena kita sudah pandangan, produk premium, harga mahal, nggak mungkin kita taruh di minimarket, nggak mungkin kita taruh di toko kelontong, nggak mungkin kita taruh di pasar tradisional. Jadi taruhnya di mana? Ya di mall, karena ini produknya mahal. Place-nya adalah bagi siapa orang yang punya daya beli ini bisa beli produk ini. Kalau misalnya ini di pasar dibuat di booth di Alfamart gitu misalnya, jelas nggak ada yang beli karena harganya nggak sebanding dengan place-nya dia dipasarkan gitu. Terus promotion. Nah, promotionnya gimana? Kembali, karena ini produknya premium, harganya mahal, bahan-bahannya organik, dan semua menggunakan campaign kesehatan, maka influencer yang digunakan itu adalah influencer yang peduli dengan kesehatan. Influencer yang peduli dengan gaya hidup sehat, vegan, vegetarian, you name it. Yang penting semua influencer yang benar-benar peduli dengan apa yang dikonsumsi. Itulah yang dilakukan sama Boost. Mereka akan memilih influencer-influencer yang kalau nggak atletik, ya vegan biasanya. Itu yang bikin mereka bisa bertumbuh. Kemudian, mereka juga mengadakan program loyalty. Karena apa? Kenapa diadakan program loyalty? Produk mahal itu tidak semudah produk murah. Produk murah itu mass market. Tapi kalau produk mahal, marketnya itu sangat curated. Yang bisa dilakukan oleh produk-produk yang harganya mahal, mungkin teman-teman di sini ada yang bisnisnya mahal-mahal ya harganya ya, itu melakukan rebuying, referral. Karena itu yang mereka lakukan adalah program loyalty. Hal yang sama juga dilakukan mungkin Starbucks atau teman-teman yang pernah tahu program loyalty, itu sebenarnya tujuannya adalah untuk membuat teman-teman melakukan pembelian ulang. Itu program loyalty. Oke, itu tadi 4P-nya. Sekarang kita ngomongin STP-nya. Segmentation. Siapa sih segmentasinya? Segmentasi adalah kita konsepkan sangat general dulu. Oke, siapa kira-kira konsumen usia 18-35 tahun, gaya hidup aktif, mahasiswa, profesional, muda, pengunjung game. Ini sangat amat general. Tapi psikografisnya harus yang spesifik. Orang yang peduli dengan kesehatan gaya hidup alami. Karena apa? Karena mereka sangat peduli dengan apa yang mereka konsumsi. Ini sangat general. Lalu kita masuk ke lebih spesifik, targeting. Oke, kita udah ketemu nih, segmennya itu besar banget nih. Kita masuk ke targetnya. Targetnya siapa? Target utamanya adalah konsumen muda aktif yang peduli dengan gaya hidup sehat dan kesadaran tinggi akan pentingnya yang dikonsumsi dan hidup di perkotaan. Kalau misalnya kita kalau misalnya kita sudah punya target ini, maka kita bisa masuk ke positioning. Positioning, Boost Juice diposisikan sebagai pilihan sehat yang menyegarkan, cepat saji, dan mudah diakses oleh konsumen yang ingin hidup sehat tanpa mengorbankan rasa atau kenyamanan. Jadi konsumen-konsumennya Boost Juice ini akan sangat relate dengan positioning ini. Nah, positioning inilah yang nanti akan kita jadikan sebagai patokan branding.
Gitu teman-teman. Jadi itu studi case tentang STP. Oke, mungkin eh, sedikit. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait marketing tadi? Atau udah paham semua? Ada yang mau diskusikan mungkin teman-teman? Yuk guys, yang mau nanya bisa langsung on mic aja, ngobrol langsung sama Mas Dimas ya. Kak Regiana, sejauh ini paham, mantap, Paham, mantap, aman. Oke, luar aman. Nah, biasa. kalau udah udah pada Oke, jago nih kayaknya. Lanjut ya udah Mas. jago. Mantap, mantap, mantap. Oke, sekarang kita masuk ke branding. Branding ini adalah penciptaan positioning dan persepsi untuk konsumen. Oke, sekarang kita masuk ke contoh branding yang kuat. Kalau air minum kemasan, yang kepikiran apa? Ini nggak usah dijawab. Ini udah pasti Aqua, nggak mungkin yang lain. Kan? Karena setiap materi branding udah pasti ngomongnya Aqua, nggak mungkin yang lain. Oke, sekarang pompa air. Ini agak tricky nih. Kalau pompa air, coba tulis di kolom chat. Apa yang teman-teman brand pertama yang teringat? Bisa jadi berbeda. Coba. Mas Rivaldi apa mungkin kalau pompa air? Rucika, oke. Ada yang lain? Sanyo, oke. Kak Heri Sanyo ya. Sanyo juga nih, Kak Oktaviani. Kak Regina belum belum apa nih? Kak Regina sama Kak Ayu nih. Apa nih Kak Regina sama Kak Ayu? Sanyo juga. Teman-teman sorry ya, aku kayaknya berbeda banget nih. Shimizu. Jadi menurut aku yang paling teringat di otakku adalah Shimizu. Dan ini bukan sesuatu yang benar atau salah, tapi memang tergantung seberapa orang itu relate dengan brandnya. Entah itu dengan iklannya, entah itu mungkin mungkin ya dengan model yang ada di iklannya, kita nggak ngerti. Tapi yang jelas waktu itu memang aku sangat ingatnya Shimizu. Terus apa namanya? Ketika waktu dulu aku masih berkarir di konstruksi utamanya, itu memang Shimizu aja yang aku ingat. Jadi positioning itu terbentuk memang karena banyak hal, tetapi siapa yang kuat itu adalah yang ketika disebutkan pertama langsung ingat. Sama halnya kayak Coca-Cola. Minuman bersoda udah pasti Coca-Cola. Nggak mungkin orang Indonesia ngomong minuman bersoda terus ngomong Pepsi itu nggak mungkin sih, jarang banget itu. Kecuali die hard fans ya kali ya. Oke, terus aku pengen kita inget-inget materinya Mas Prasetyo kemarin. Sampo anti dandruff ini ada dua brand yang kuat di pasar. Yang pertama ada Head and Shoulders, yang kedua ada Clear. Nah, Head and Shoulders sama Clear ini punya dua basic message yang sering kali digaungkan. Yang pertama kalau Head and Shoulders adalah healthier hair, yang kedua healthier scalp. Kalau Clear, strong hair sama fresh active. Dari sini, Head and Shoulders itu lebih cocok jika akhirnya dimunculkan kata lembut memukau karena health ini lebih ideal dengan model perempuan. Jadi keywordnya soft. Tapi kalau clear, strong, and fresh itu lebih kuat kalau brandingnya adalah sporty. Sporty di sini sebenarnya memang ini aku ambil apa contohnya Cristiano Ronaldo ya sebagai bintang iklannya. Tapi sebenarnya kalau misalnya ingin menggunakan bintang iklan lain seperti misalnya nih Maria Sharapova misalnya, atlet-atlet yang perempuan itu juga akan kuat karena yang dikomunikasikan keywordnya adalah strong. Inilah contoh persaingan positioning yang kuat akhirnya. Sampo anti dandruff Head and Shoulders akan bersaing di persepsi perempuan yang ingin rambutnya lembut. Sampo anti dandruff Clear akan bersaing di pasar yang kepingin brandingnya itu kuat rambutnya, rambut kuat, kemudian fresh. Jadi masing-masing punya positioning sendiri-sendiri. Gitu. Nah, rumusnya itu adalah branding yang kuat itu sama dengan positioning yang kuat. Makanya kan tadi itu sangat perlu teman-teman analisa. STP, positioning yang kuat, hubungannya sama branding yang kuat. Nah, bagaimana sih rumus positioning yang kuat itu sebenarnya? Rumus positioning itu P sama dengan TM, tambah B, tambah for, tambah pot, tambah RTB. Aku tahu ini agak ribet, tapi teman-teman harus pelajari ini. Ini adalah
cara ngerti branding paling simpel yang bisa kita aplikasikan. Ini dari marketeers ya, Pak Irwan. Ini yang Bapak marketeers Indonesia ini. TM artinya target market. Brand adalah nama brand. Frame of reference adalah kategori atau kategori produk ini di mana operasionalnya. POD adalah diferensiasi yang membedakan brand Anda dengan pesaing, sama reason to believe. Kenapa audiens harus percaya sama klaim yang kamu berikan? Itu RTB. Nah, gimana cara aplikasinya? Dibuat kalimat. Jadi, cara bikin positioning yang kuat adalah dengan kalimat. Untuk ini, aku adalah ini, yang diferensiasiku adalah ini, yang bikin kamu apa? Itu kira-kira. Jadi target market, brand, frame of reference, point of differentiation, reason to believe harus teman-teman temukan. Harus teman-teman temukan. Kalau teman-teman sudah menemukan masing-masing komponen ini, teman-teman bisa mulai merumuskan positioningnya sehingga komunikasi brandnya akan lebih kuat. Gimana caranya positioning yang kuat nanti akhirnya? Kita akan tuangkan di logo, color palette, communication, tagline, slogan. Tapi gini teman-teman, yang membedakan karena ini kita ngomongnya simple. Yang harus dikuatkan adalah ini. Rumus ini yang harus teman-teman kuat. Rumus ini yang harus teman-teman pahami. Gini, aku mau kasih contoh. Kalau misalnya kita ngomongin branding, memang itu adalah kaitannya sama identitas, identity. Tapi sekarang ini kan kita sudah di industri 6.0. Ada yang namanya Canva, ada yang namanya Figma. Semua kemudahan-kemudahan ini bisa untuk orang yang nggak pernah ngedesain. Jadi untuk teman-teman yang bukan desainer, fokusnya itu bukan ke bagus-bagusan desain, bukan. Tapi identitas. Logonya apa, color palette-nya apa, komunikasinya apa. Cleo, warnanya kayak gini, oranye. Color palette-nya nanti seperti ini. Jadi mulai dari warna oranye di tengah-tengah sebagai utamanya, kemudian warna hitam sebagai warna pembedanya. Kemudian aplikasinya gimana? Di dalam komunikasi, warna-warna ini harus masuk sehingga apa? Identitas brandnya itu akan teringat setiap waktu. Ini kan di postingan Instagram ini. Ketika orang lihatnya warna orange, udah pasti ingetnya Cleo. Warna oranye, air minum kemasan, udah pasti Cleo. Kalau misalnya ada brand yang mau pakai warna oranye, agak susah melawannya karena sudah kadung didominasi sama Cleo. Nah, selain desain ini, ada namanya tagline dan slogan. Tagline dan slogan ini bisa diciptakan dengan bantuan AI, selama teman-teman bisa mengkomunikasikan promptnya dengan baik. Kalau di Cleo, air murni dengan galon BPA free pertama di Indonesia. Ini adalah hasil kurasi dari kalimat ini. Rumus positioning yang kuat bisa menjadi sebuah tagline. Begitupun juga dengan hashtag murni lebih baik. Jadi gini konsepnya. Rumus kalimat diperkecil jadi slogan, diperkecil lagi jadi hashtag. Itulah branding kalian kuat. Gitu. Ini contohnya. Kalau di Clio. Untuk target marketnya, keluarga dan individu yang peduli dengan kesehatan. Brand. Clio adalah air minum yang disaring menggunakan teknologi debuffitasi memberikan tingkat kemudian lebih tinggi dibandingkan air minum biasa, yang membedakannya dari produk sejenis karena menggunakan teknologi penyaringan canggih untuk menghasilkan air minum aman dikonsumsi. Sehingga, promisnya apa? Anda bisa menikmati air yang lebih sehat dan aman untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Brandnya apa akhirnya? Nih, warnanya oranye, Denny Sumargo sebagai figur yang sporty, kemudian oranye bajunya, ya kan? Sama eh, tagline-nya, gue minum air murni, bukan air mineral. Kenapa air murni? Karena tadi secara komunikasi brandingnya adalah hyperfiltrasi. Hyperfiltrasi itu ujungnya adalah kemurnian. Nyambung ke sini. Jadi kalau kita bisa menguasai rumus ini, kita bisa mendefinisikan brand kita dengan cara rumus yang tadi, kita bisa punya positioning yang akan lebih diingat selama kita bisa mengkomunikasinya dengan baik dengan cara seperti ini ya teman-teman ya tentunya. Gitu. Itu singkatnya eh untuk branding. Sebentar lagi kita masuk ke yang terakhir yaitu funneling. Ada pertanyaan nggak teman-teman sekalian? Silakan. Ada yang mau didiskusikan teman-teman? Mas Ripaldi? Ya,
buat peserta juga boleh ngobrol ya Mas, sharing gitu Boleh, tentang bisnisnya, brandingnya kayak gimana, apakah sudah works atau belum, sambil konsultasi juga boleh ya. boleh, boleh banget, boleh banget. Kita diskusi di sini kalau misalnya ada yang mau didiskusikan tentang permasalahan marketingnya, tentang masalah brandingnya, boleh banget. Gitu. Oke, nampaknya dari peserta belum nih. Oke, kalau gitu Kalau aku lanjutin dulu di yang terakhir ya Mas Evaldi mungkin ya. ya, boleh boleh. Oke, terakhir kita ngomongin funneling. Funneling ini adalah tahapan konsumen dari aware sampai ke pembelian. Jadi ini, marketing funnel itu ada empat. Pertama ada awareness, kemudian interest, desire, dan action. Awareness adalah ketika orang tahu produknya. Ini akan lebih jelaskan di sini aja. Awareness adalah konsumen pertama kali menyadari adanya produk atau brand. Jadi ketika iklan, masuk nih, orang yang nanya nih, masuk ke sini, namanya leads. Masuk ke bagian awareness. Awareness adalah konsumen pertama kali menyadari adanya produk atau brand. Yang kedua, setelah masuk ke awareness, turun ke interest. Interest adalah konsumen itu sudah mulai tertarik. Kemudian turun lagi, kesaring lagi, masuk ke desire. Desire adalah keinginan untuk membeli. Keinginannya muncul nih akhirnya nih. Keinginannya muncul setelah dia ngelihat, tertarik, pingin. Itu di desire. Baru kemudian bertindak atau di action. Ini adalah konsumen pertama kali menyadari kalau eh, waktunya beli nih sekarang nih, gitu. Ini taktik yang harus teman-teman lakukan di dalam setiap step ini. Yang pertama, untuk awareness. Awareness kita bisa lakukan dengan iklan di media sosial, content marketing, influencer, iklan berbayar. Intinya adalah bagaimana caranya untuk bisa mengumpulkan leads sebanyak-banyaknya. Ini ya, leads ini adalah yang di tanda panah ini ya. Jadi yang masuk ke dalam funnel. Tujuannya awareness ini adalah untuk menyebarkan informasi seluas-luasnya untuk bisa mendapatkan kita ngomongin ikan aja kali ya, untuk dapat ikan yang banyak istilahnya, gitu. Karena apa? Karena ikan-ikan ini nantinya akan tersaring. Mulai dari awareness, ketika interest, jumlah yang ada ini akan lebih sedikit. Jadi bisa dilihat teman-teman di sini bahwa dari yang awalnya awareness itu sangat luas, ke interest akan mengecil. Karena dari orang-orang yang tahu nih, yang interest itu akan lebih sedikit. Nah, bagaimana caranya untuk orang yang interest ini akan turun lagi ke desire? Teman-teman bisa lakukan konten edukasi, testimonial, kasih studi kasus. Biasanya kalau misalnya brand-brand itu kebanyakan kasih testimoni untuk yang sudah pernah pakai. Kemudian konten edukasi, bagaimana masalah dari user itu bisa tertangani jika menggunakan brand A, gitu misalnya. Itu maksudnya konten-konten edukasi. Nah, kemudian desire. Desire ini, orang-orang yang sudah punya keinginan ini, sudah tinggal di closing aja untuk beli, gitu loh. Gimana cara closingnya? Cara closingnya tentu dengan diskon, dengan promo, dengan free sample. Kita gali mereka biar mereka itu mau beli. Kita kasih promo, kita kasih diskon. Kak, kalau nggak check out sekarang juga nanti barangnya habis loh. Atau Kak, kalau misalnya nggak apa namanya, nggak ambil sekarang, diskonnya cuma berlaku 11-11 aja loh. Setelah itu nggak ada loh ya gitu. Itu desire-nya kita munculkan di situ. Akhirnya ketika bertindak itu cuma dua, ya udah kalau nggak check out ya beli. Jadi bisa dilihat teman-teman di sini. Semakin semakin bawah dari awareness sampai act itu yang harus dilakukan yang paling banyak cuma di atas sebenarnya. Di atas itu adalah yang paling mati-matian kita lakukan. Kita harus kumpulin ikan sebanyak-banyaknya nih, biar orang bisa masuk dari awareness sampai ke act gitu. Cara gampangnya gimana? Ya udah, kita kumpulin sebanyak mungkin konsumen di sosial media kita, masuk ke Instagram misalnya. Dari Instagram, ketika orang itu follow, maka dia sudah masuk di awareness. Ketika sudah masuk ke awareness, kita harus bagaimana caranya mengedukasi dia supaya bisa masuk ke interest dan desire. Jadi yang paling penting dan paling berbayar adalah di awareness. Makanya kebanyakan orang itu sebenarnya salah. Yang harusnya paling banyak mengeluarkan budget itu adalah ngumpulin orang sebenarnya. Ngumpulin orang, iklan doang. Tapi setelah itu udah nggak ada budget lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya, anggaplah nih 250 followers tapi belum ada yang closing, itu sebenarnya ada yang salah sama sosial media teman-teman sekalian. Karena awareness-nya udah banyak. Tapi kok nggak ada yang closing itu kan aneh.
Makanya aku nggak rekomendasikan kalau teman-teman itu menggunakan jasa beli followers sebenarnya. Jasa beli followers itu kebanyakan hanya berhenti di awareness. Orang-orang tahu kalau ada Instagram ini, kemudian selesai. Mereka nggak peduli. Beda dengan teman-teman yang melakukan pemasaran organik, mulai dari awareness, kemudian bangun interest, bangun desire. Akhirnya, anggaplah cuma punya 100. Teman-teman bisa ada closing misalnya 5, 6, gitu. Jadi, perbanyak awareness. Kenapa itu penting? Ini, yang terakhir. Sorry, ini dulu. Tipe konten. Tipe konten yang pertama, ini adalah awareness. Jadi awareness itu adalah iklan. Iklan aja pokoknya. Jadi ketika kita mendapatkan penawaran iklan di sosmed, itu adalah kita ditargetkan secara awareness. Kita ngerti kalau ada Cleo nih misalnya. Kalau kita ngomongin Cleo ya. Konten iklan tuh kayak gini. No konteks. Intinya cuma ngasih tahu kalau ada Cleo gitu aja. Nah, kemudian ada konten edukasi. Konten edukasi tadi itu kan ada testimoni, ada apa tadi namanya? Edukasi. Yang pertama yang besar ini adalah testimoni. 20 tahun menjaga kemurnian untuk keluarga Indonesia. Ini testimoni. Kemudian yang di bawah ini aku potong ya, nggak cukup soalnya ini. Ini adalah edukasi. Ini postingan ini isinya adalah galon Clio itu BPA free. Jadi aman kalau misalnya diminum, istilahnya gitu. Edukasi. Awareness, edukasi, awareness, interest, baru kemudian hard sell. Mindsetnya gini teman-teman. Misalnya teman pertama kali menemukan Clio di iklan awareness ini. Kemudian teman-teman klik follow. Maka teman-teman sudah masuk ke dalam funnel pertama, yaitu awareness. Kemudian setelah itu, teman-teman tetap scroll-scroll, ganti hari, mungkin 2 hari kemudian, dapat konten edukasi seperti ini. 20 tahun menjaga kemurnian keluarga Indonesia. Teman-teman sudah masuk ke interest. Teman-teman akan mungkin 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 ya akan merasa, wah keren juga ya Cleo ya. 20 tahun masih 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 kuat sampai sekarang gitu. Itu berarti teman-teman sudah merasakan masuk ke interest. Terus minggu depannya ada Jazz Traffic Festival nih. Misalnya teman-teman di Surabaya ya, Jazz Traffic Festival. Nah, kebetulan nih ada Jazz Traffic nih. Wah, enak nih. Cleo nih ada free day one day itu nih. Selama ada pembelian di air minumnya nih. Nah, inilah yang masuknya adalah hard sell, desire. Jadi promo-promo itu bukan untuk awareness, tapi untuk closing sebenarnya. Orang yang sudah nonton ini, orang yang sudah ngeliat postingan ini, ibaratnya nih aku ya, aku dulu cukup 2 kali 3 kali nonton Just Traffic, sangat amat tertarik gitu kan sama sama promo ini. Otomatis aku pasti bakal nge-DM kan sama si yang punya Instagram, Min, gimana caranya biar aku dapat promo ini? Itu. Itulah ketika aku masuk ke Desire. Jadi bayangkan teman-teman, perjalanan user dari awareness sampai ke Desire itu harus diperhatikan sama marketer. Karena ujung-ujungnya setelah desain adalah hack. Aku akan beli. Kalau misalnya aku sudah benar-benar tertarik sama sama promo ini, terus oh syaratnya harus beli 2 box Kak. Ya udah aku beli. Orang pada akhirnya penawarannya juga menarik kan. Akhirnya aku convert lah ke hack. Aku convert ke penjualan. Jadi gitu, teman-teman. Nah, di sales itu aku nggak terlalu dalam ya karena aku rasa kalau terlalu dalam agak pusing juga karena sangat banyak itu masalah sales itu. Tapi conversion rate ini cara ngitungnya gini. Leads yang masuk itu dimasuk ke awareness 100 orang. Kemudian dari yang 100, yang follow 60. Interest nih. Dari yang 60, yang nanya serius ada 40. Dari 40, yang beli 30. Dari situ, market conversion rate-nya adalah 30 per 100, 30%. Jadi, orang-orang yang tertarik, ya orang-orang yang tahu sampai orang yang beli, itu 30%. Nah, teman-teman baru bisa merasa penjualannya meningkat jika leads yang masuk dan conversion-nya itu lebih besar belinya daripada leads yang masuk. Misalnya, dari 100 yang beli, 50 yang beli, maka otomatis 50% conversion rate-nya. Nah, ini berbeda-beda teman-teman. Kalau kalau secara rasio ya, di aku di properti itu 100 banding 1. Jadi properti itu 100 leads yang masuk, kemudian yang beli itu kadang-kadang cuma satu. Jadi properti itu memang eh yang paling susah ibaratnya jualannya. Mungkin ada lagi yang lebih susah kali ya. Tapi kalau ngomongin properti, bisnis to consumer, itu leads yang masuk 100 banding 1. Tapi kalau misalnya bukan properti, misalnya B2C ya, produk-produk yang langsung ke konsumen, itu dari leads yang masuk ke beli,
itu sangat bervariasi. Ada yang leads yang masuk 100 tapi yang beli cuma dua. Ada yang masuknya 100 tapi yang beli itu cuma satu. Ada. Tergantung bagaimana produknya tadi ya, 4P. Produk, promotion, place, sama price. Itu connect sama konsumennya. Gitu. Nah, jadi bisa berbeda setiap brand, setiap industri. Semakin besar sales conversion rate-nya, artinya semakin mudah produkmu diterima sama pasar. Kira-kira kayak gitu, Mas Rivaldi. Jadi, kesimpulannya, gimana cara mengaplikasikan untuk meningkatkan penjualanmu? Sama kayak kasusnya Sparta tadi. Kita sudah punya analogi nih, pasukan kita adalah Sparta. Jadi, yang harus kita lakukan adalah memperkuat semua sisi pasukan kita untuk bisa lebih bersaing di market. Pasukan-pasukan kita harus dikuatkan brandingnya. Kita siapkan strategi yang lebih bagus. Kita juga siapkan salesmanship yang lebih bagus. Itu cara kita meningkatkan penjualan. Nah, basic-basic yang tadi aku ceritakan, aku diskusikan hari ini, itu adalah basic understanding tentang masing-masing kategori, marketing, branding, sales, and funneling. Nantinya ketika teman-teman dapat konten di Instagram, Instagram kan banyak banget nih, apalagi teman-teman yang jadi founder sekarang. Instagramnya kan pasti banyak tuh tips-tips bisnis nih. Jadi teman-teman udah ngerti, oh ini masuknya tips marketing, oh ini masuknya tips branding, oh ini masuknya tips sales, oh ini masuknya funneling. Nah, jadi teman-teman bisa merencanakan marketing strategi yang lebih baik lagi nantinya. Itu aja kira-kira Mas Rivaldi. Terima kasih sebelumnya atas yang sudah mendengarkan. Oke, wah mantap nih materinya. Sesuai dengan judul ya, marketing made simple. Tapi walaupun simple, sangat-sangat powerful ya. Keren, keren. Bingung Mas soalnya. Jadi simple tapi ya memang harus teori sih. Simple tapi emang harus, maksudnya nggak ada yang bolong-bolong gitu ya. Dari A sampai Z tuh benar-benar harus checklist gitu ya sebagai founder. Benar, benar. Harus dicek semua. Oh. Nggak bisa kita salah satu. Gitu. Hmm, setuju, setuju. Karena emang marketing ini kompleks sih dan bisa dibilang apa ya, ujung tombaknya sebuah bisnis gitu. Karena kalau nggak ada marketing, artinya nggak ada penjualan. Nggak ada penjualan, ya bisnisnya mati gitu. Hmm. Betul, betul. Mati kalau nggak ada penjualan. Karena ya ujung-ujungnya duit kan, Mas. Oke, menarik, menarik. Kita langsung masuk ke sesi Q&A berarti ya. Udah Ya. ada pertanyaan yang masuk juga nih dari Kak Regiana. Wah, panjang nih. Kayaknya on mic aja deh, Kak Regiana. Halo Kak. Halo, halo. Halo, Kak Regiana. Halo. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya izin nanya. Ini saya coba buat rumus positioningnya tadi untuk brand yang saya punya. Jadi untuk ibu dan anak di Indonesia, dari Oma adalah brand produk ibu dan anak yang tidak hanya berfokus memberikan produk dengan kualitas terbaik, tetapi juga memberikan personal experience yang berbeda kepada setiap konsumen dengan adanya komunitas dan edukasi parenting yang sustainable dan berlandaskan kasih. Sehingga tidak hanya produk yang didapatkan, tetapi juga personal growth dari setiap orang tua. Oke, oke. Oke, ini kalau aku boleh tahu Kak Regina ya, dari dari apa namanya value propositionnya. Kalau misalnya ngomong secara produknya aja, dari dari Oma ini kan baju bayi ya, kalau aku Mm-mm. lihat ya. Iya, Dari produknya aja, value proposition produknya apa? value proposition produknya adalah harganya terjangkau tapi kualitasnya baik. Nah, kualitas terbaik ini bisa di-define lebih panjang lagi, Kak. Jadi, kalau memang ngomongin positioning, itu lebih kuat kalau kita itu tidak sekedar kualitas terbaik. Kayak tadi contohnya nih. Sorry aku mundur ya. Kalau tadi contohnya di Clio, bentar, bentar. Nah ini nih. Kalau di Clio, itu disaring menggunakan teknologi hyperfiltrasi memberikan tingkat kemunikan yang lebih tinggi. Itu sebenarnya selling point yang paling bisa ditonjolkan sebagai produk. Jadi eh, kalau kalau di sebenarnya dari Oma itu unique value proposition-nya secara produknya apa Kak? Ada define nggak? Kalau misalnya dari produk saya sendiri sih, kalau boleh jujur ya Mas, itu Hmm.
sebenarnya biasa aja. Maksudnya kayak bukan sesuatu yang inovatif yang wow, ini sangat terbarukan itu enggak. Justru makanya saya highlightnya di personal experience yang berbeda-beda itu. Oke, oke. Jadi meng-highlightnya personal experience ya. Iya. Kalau highlightnya personal experience, ini sudah sangat sesuai, Kak. Sudah sangat sesuai. Jadi yang aku tangkap, ini ibaratnya nih ya, kalau misalnya aku sebagai orang tua, yang aku lihat adalah positioningnya ini adalah eh, dari Oma, itu bukan brand yang spesifik nyasar ke bayi, tapi spesifik nyasar ke orang tua. Itu kan yang sebenarnya Kak harapkan ya. Nah, Mm-mm. jadi gini Kak, sebenarnya. Tidak bisa seorang mentor itu menjudge ini sudah bagus apa enggak. Yang bisa menjudge itu adalah pasar. Aku contohin tadi, respon dari aku yang memposisikan diri sebagai orang tua, itu yang harus kakak catat. Karena aku tadi bilang, oke, aku berarti kalau kayak gitu, dari Oma ini adalah satu brand, satu brand bayi, satu brand pakaian bayi, yang nggak cuma jualan bayi, tapi juga jualan edukasi. Itu yang aku tangkap. Jadi ketika Iya. ketika aku butuh, misalnya nih, aku lagi buka-buka scroll Instagram, harapannya adalah aku buka dari Oma, edukasinya itu menarik gitu, sehingga relate akhirnya. Edukasinya aku dapat, experience itu dapat, positioningnya akan match gitu loh antara yang kakak rencanakan dengan yang aku rasakan. Tapi kalau memang ini tidak pernah diuji, kita nggak akan ngerti kak ini benar atau salah. Karena yang tahu benar salahnya itu adalah konsumen. Kayak gini contohnya. Dulu itu aku pernah eh, punya bisnis kopi, coffee beans ya. Coffee beanku itu brandnya adalah specialty. Kalau teman-teman tahu specialty adalah kopi dengan kualitas tinggi. Nah, waktu itu positioning yang aku bikin adalah kopi dengan kualitas specialty karena langsung dari petani kayak gitu. Kualitasnya premium, rasanya enak. Ternyata ketika aku ujikan ke marketku waktu itu nggak relate. Kenapa? Aku salah pilih market waktu itu. Harusnya aku milihnya adalah market yang high class, bukan yang low class. Ketika aku tanyakan ke marketku, apakah relate dengan premiumnya ini? Mereka nggak relate. Karena yang mereka relate adalah, ya udah, ini intinya kopi, gitu. Jadi setiap setiap apa namanya sentence marketing blending plan kita itu harus divalidasi dan yang ngevalidasi itu market. Cara paling gampangnya adalah tanyakan ke konsumen-konsumen Kak. Bagaimana persepsi persepsi tentang brand dari Oma? Bagaimana persepsi dari brand eh, selama menggunakan? Saya gini Kak, dari Oma ini kan pakaian bayi ya. Aku nih udah punya anak misalnya. Terus aku menggunakan dari Oma. Bisa jadi yang aku tangkap itu bukan bukan growth-nya Kak. Bisa jadi yang aku tangkap adalah halus banget ya kayaknya ini emang ya. Gitu loh. Halus banget. Konsumen bilang halus banget itu bisa jadi something big, Kak. Dan itu bisa dijadikan sebagai eh, brand sentence-nya Kakak. Jadi nantinya bisa ditonjolkan paling lembut, paling sehat. Misalnya kayak gitu sebenarnya kira-kira. Jadi setiap apapun yang direncanakan di marketing itu harus diujikan, termasuk branding positioning statement. Kayak gitu kira-kira Kak Regiana. Gimana? Oke, nangkep Kak. Makasih. Aku merenung dulu. Siap. Wah, mantap nih penjelasannya, panjang sekali. Tapi menarik sih tadi pembahasannya, saya nangkep beberapa poin juga dari Mas Dimas soal branding atau positioning yang diangkat oleh UMKM. Salah satunya tadi kan ngangkat yang paling gitu ya. Karena emang setuju bagi UMKM, kalau sederhananya ngangkat branding, itu bisa ngangkat VOP the most gitu. Artinya yang paling, misalkan yang paling banyak, yang paling murah, yang paling ramah, kayak gitu-gitu kan sebenarnya yang paling mudah. Contohnya kayak F&B, di dekat kantor saya ada yang jualan ayam geprek. Dia itu secara tagline beneran kepampang banget tuh, yang paling banyak varian rasanya dan emang ketika masuk lihat menunya banyak banget gitu. Ayam geprek dengan beberapa varian rasa dan itu jadi pembeda gitu di antara jualan-jualan ayam geprek yang lainnya. Iya, betul. Itu Kayak menarik gitu, sih. Mas Vivaldi. Jadi ada pembedanya. Kak Regina Hmm. kalau misalnya nanti mau discuss lebih lanjut boleh ya Kak. Jadi kita sama-sama discuss. Oke Seru ini Kak. soal kita Ya, ngomongin. makasih banyak. Oke, teman-teman yang lain bisa langsung on mic tentang apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Dimas terkait marketing, branding, and sales funnel. Kalau misalkan belum ada, saya mau nanya nih, Mas Dimas, tentang Ya, baik. marketing.
Gimana Mungkin gimana Mas bisa, Iqbal? hopefully bisa mewakili teman-teman juga nih sebagai UMKM. Jadi kan ngomongin tentang sales funnel yang tadi ya, ada awareness, ada consideration, desire, sampai kemudian dia action. Itu Hmm. kan beberapa flow ya, yang cukup panjang sekali begitu. Kalau misalkan kita konteks di UMKM, misalkan melakukan kegiatan sales funnel, artinya dari awareness dulu, consideration, sampai ke action. Dan tadi juga disampaikan kalau emang secara effort, secara cost, itu paling gede di awareness. Gitu. Nah, itu dari sisi brandnya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sisi customer, misalkan di media sosial, banyak terlalu banyak informasi yang ditangkap gitu di hari itu. Misalkanlah di hari ini saya sudah kepapar iklan katakanlah dari brand fashion udah lebih dari 10 kali misalkan. Artinya terlalu banyak informasi yang didapat lah dari sisi customer gitu. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah apakah ada cara atau hack tentang uh, sales funnel ini, terutama untuk UMKM yang emang budgetnya terbatas gitu. Karena takutnya ketika fokus di awareness, karena tadi dari sisi customernya ini terlalu banyak informasi yang didapatkan, terlalu over, jadinya nggak efektif gitu. Nah, ada trik khusus nggak, Mas? Ada hack gitu? Oke, terima kasih pertanyaan Mas Rivaldi. Jadi ya ini masalah semua UMKM ya. Jadi gimana caranya biar bisa memenangkan kompetisi informasi gitu ya Mas Rivaldi. Jadi kalau dari aku itu kita bersaingnya dengan menggunakan hook. Hook ini adalah sebentar ada nggak ya di sini ya. Tapi gini deh simpelnya. Hook itu adalah 3 detik pertama yang bisa bikin orang stay gitu. Kalau misalnya teman-teman biasanya ngeliat itu ada yang video orang lagi jatuh terus habis itu disambungkan ke promosi. Nah itu hooknya itu sebenarnya. Hook-hook seperti itu yang bisa bikin orang, wih apa nih gitu. Kok ada orang jatuh ternyata promosi. Hal yang kayak gini tuh yang bisa bikin orang stay. Tapi sekarang ini masalahnya udah beda. Dulu tuh ada orang jatuh disambungin ke promosi menarik banget. Lama-lama sekarang bosen. Saking banyaknya orang jatuh dibuat promosi itu sekarang bosen akhirnya. Akhirnya apa? Sekarang ini lebih berkualitas ke ucapan dari marketer 3 detik pertama. Misalnya, kalian yang nggak kepingin, misalnya dalam kasus baju bayi tadi ya, misalnya Mas Rivaldi ya. Kalian yang nggak pengen, kalian yang nggak kepingin bayinya apa rewel, pakai baju ini aja. Itu caranya. Jadi hook sekarang itu bukan video transisi dari yang apa jadi promosi, tapi 3 kalimat pertama atau tiga detik pertama bagaimana orang yang ngomong itu bisa menguasai pikiran yang nonton. Jadi akan relate. Misalnya gini, Mas Rivaldi lagi cari baju bayi nih misalnya nih. Terus habis itu ngelihat ada apa namanya iklannya dari Oma misalnya. Dari Oma itu Mbak Regina misalnya yang ngomong. Bapak-bapak ibu-ibu yang lagi cari bayi, lagi cari baju bayi yang aman, nggak bikin rewel, nggak bikin nangis tiap malam, bisa banget loh cek ini. Mas Rivaldi akan merasa connect. Oh, emang ada ya baju yang bisa nggak bikin rewel gitu misalnya. Itu cara bikin kita memenangkan pertarungan informasi. Ketika Mas Rivaldi sadar, oh emang ada ya baju yang bisa bikin bayi nggak rewel. Mas masuk ke stage awareness waktu itu. Ketika nanti Mas, oke, misalnya nggak ngeklik iklannya nih misalnya nih, nge-scroll lagi ke atas. Algoritma Instagram kan bisa akan ngebalikin kalau iklan itu. Ketika Mas lihat lagi, Mas pasti bakal follow karena tertarik sama value-nya. Gitu caranya. Tapi kalau misalnya sekarang marketer kebanyakan cuma menggunakan ada orang jatuh terus diseret misalnya, habis itu langsung jadinya ke penawaran, nggak akan teringat karena sekarang itu sudah sangat sangat sering digunakan gitu loh. Saking sering digunakan marketer akhirnya bosan orang-orang. Kayak gitu kira-kira Mas Ivaldi. Jadi caranya adalah gunakan hook yang menarik itu. Oke, oke, paham, paham. Jadi hook ini emang penting banget ya Betul. untuk marketers atau untuk business owner. Jadi kuncinya emang di sana. Kalau misalkan iklannya sama aja dengan kompetitor yang lain, ya ya gimana gitu ya, orang bakalan lupa gitu. Kepapar di hari itu, ya ingatnya di hari itu aja, besoknya udah lupa gitu. Benar, benar, Penting banget benar. sih. Jadi memang harus kuat-kuatan di situ. Hmm. Nah, ada Gitu. pertanyaan nih dari Kak Heri. Ya, salam, mau tanya Kak tentang brand storytelling. Nah, taktik bercerita nih. Saya pernah baca buku marketing Made Simple karya Donald Miller, terjemahannya, Hmm. tapi memahaminya dan menerapkannya itu nggak simple. Seperti gimana strategi storytelling di marketing, selling, dan funnel. Nah, silakan Mas Dimas.
Mungkin kita ngobrol aja deh, Kak Eri. Yang dibingung, yang nggak simpelnya itu di mananya? Pain point-nya itu di mananya? Kira-kira yang sebagai marketer. Bisa on mic nggak kira-kira Mas Kak Eri? Di ini Oh saya ya. baca beberapa bulannya udah lama. Ya, Hmm. kalau tidak itu di banyak pembahasan tentang web, ya, website, banyak pembahasan tentang karakter karakter ya kalau tidak salah. Jadi Dan karakter. Hmm. ya, ya itu jadi ya menerapkan itu dalam marketing untuk nge-branding tuh bagaimana gitu. Nggak paham gitu prakteknya. Oke, oke. Eh Kak Eri bisnisnya di bidang apa? Saya masih ini di apa karyawan di penerbitan. Ada rencana bisnis apa kira-kira? Sepertinya masih bidang sama, publishing gitu. Publishing. Iya, Oke, kalau publishing berarti B2B ya Kak ya? iya, iya. Oke, B2B. Sebenarnya kalau B2B ini, bentar. Bentar. Oke, sekarang kita bahas studi case. Kalau misalnya tadi ya, yang case-nya Kak Eri ya, di apa namanya, publishing, bisnis publishing ya Kak, tadi ya. Ntar, ini deh, paling gampang. Jadi kalau di funnel, di, tadi pertanyaannya itu mulai dari funneling atau dari awal ya? Eh, Storytelling juga apa tadi itu buku itu kalau terjemahan itu tidak salah storytelling tidak salah. Made Simple itu eh, Hmm. branding storytelling, made simple, marketing made simple dengan strateginya storytelling. Nah itu Marketing kalau made simple dengan strateginya storytelling. Oke, jadi gini, Kak Heri, izin aku jawab sesuai dengan apa yang aku pahami ya. Sebenarnya di mana-mana itu tetap kita harus menggunakan acuan funnel. Sebenarnya itu. Funnel kita itu sudah sampai mana konsumennya. Perjalanan konsumen ini sudah sampai mana. Nah, ini aku kasih contoh ya. Jadi, kalau misalnya awareness, storytelling itu adalah semua yang ada di semua yang ada di dalam funnel ini kita gunakan storytelling sebagai konsep utamanya. Storytelling itu apa sih? Kalau dari kata foundernya HMNS Humans itu seni untuk bercerita sebenarnya, menceritakan value kita, menceritakan produk kita. Kalau di Humans itu Kariski itu dia kan membawa storytelling bahwa parfum Humans itu made for human. Storytelling utamanya adalah si parfum ini hanya untuk orang-orang gitu, hanya untuk manusia, bukan untuk yang lain-lain. Nah, muncullah persepsi bahwa manusia ini elegan, itulah akhirnya. Dari sifat elegansi ini, maka dituangkan sebagai storytelling. Kalau di kasusnya apa namanya? Kasusnya publishing, itu kan business to business. Maka storytelling itu bisa kita gunakan mulai dari awareness. Awarenessnya apa? Misalnya landing page. Landing page itu isinya adalah menceritakan kenapa harus menggunakan eh, jasa dari publishing ini. Misalnya, story utamanya apa? Story utamanya adalah yang kami adalah publisher yang memiliki channel ke banyak retailer sehingga memudahkan penulis baru untuk bisa cepat terpublikasi. Misalnya seperti itu ya, Mas Kaheri ya. Ntar aku tulis aja biar nggak lupa. Misalnya idenya adalah publisher yang memiliki channel ke
banyak retailer sehingga penulis mudah terpublikasi. Nah, ini harus dikomunikasikan melalui landing page, Mas. Kak, landing page ini harus dikomunikasikan value ini. Value-nya apa utamanya? Banyak retailer, koneksi. Di dalam landing page itu harus dibuat narasi. Kenapa orang harus menggunakan jasa dari eh, misalnya publisher Harry Publishing misalnya. Kenapa orang harus menggunakan jasa Harry Publishing? Kalimat ini, Kak, publisher yang memiliki channel ke banyak retailer sehingga penulis mudah terpublikasi, harus dikonsepkan sebuah cerita sehingga menjadi narasi yang bikin orang tertarik untuk membeli. Itu di awareness. Kemudian di interest, storytelling akan berperan lagi. Perannya apa? Bagaimana value dari Harry Publisher terdeliver. Jadi ini ngomongnya edukasi. Storytelling di sini sifatnya adalah edukatif. Bagaimana kakak mengkomunikasikan bahwa publishing yang kakak punya ini memang benar punya banyak retailer yang bisa memungkinkan penulis itu terpublikasi. Kalau contoh yang tadi itu menggunakan testimoni misalnya. Testimoni misalnya aku di sini sebagai penulis ya kak ya. Aku memberikan testimoni. Iya, aku publishing di Harry Publisher. Alhamdulillah nggak lama bukuku 100.000 eksemplar gitu misalnya. Itu adalah konsep storytelling. Storytelling ini nantinya akan connect ke main idea-nya. Jadi ada main idea-nya bahwa publisher kakak ini adalah publisher yang punya banyak retailer, yang mana value utamanya adalah koneksi, dan itu di deliver di setiap marketing funnel. Misalnya kalau misalnya di sini eh, terdeliver berarti kan testimoni ya tadi ya kayak. Terus kemudian kalau di desire ini berarti munculnya promo, promo penulis baru misalnya. Nah, ini ujung-ujungnya dibuat sebagai sebuah cerita juga. Itulah storytelling di setiap funnel. Jadi setiap funnel ini awareness, interest, desire, act itu punya ceritanya masing-masing. Ceritanya ditujukan untuk siapa? Ceritanya ditujukan untuk audiensnya kakak, target pasarnya kakak. Jadi buat sebuah cerita yang menarik untuk mereka, gitu. Memang kalau bisnis to bisnis sama bisnis to consumer, bedanya adalah kalau bisnis to bisnis itu yang harusnya menangkap cerita ini adalah pemegang keputusan. Misalnya kalau bisnis to bisnis, misalnya manajer purchasing, manajer HRD, manajer teknik. Tapi kalau bisnis to consumer, yang harus membeli cerita ini adalah si konsumen itu langsung. Kira-kira kayak gitu, Kak Eri. Kira-kira menjawab nggak, Kak? Apa ada yang mau didiskusikan lagi, Kak? Halo, Kak Eri. Eh, Kalau ada buku ini yang buku bisnis storytelling yang lebih mudah dipahami ada nggak ya? Kayak yang apa bisnis kalau kalau kayak tadi Philip Kotler gitu ya, buku-buku dari marketer itu agak berat juga ya. Yang Oh, mudah dipahami oke, gitu. oke. Nah, seperti Aida ini kan sebenarnya copywriting ya, apa pola ya polanya. Funnel, funnel kalau yang ini, Kak. Nah, kalau ada buku sumber mungkin bacaan yang bisa untuk dipelajari mungkin bagi yang pemula di bidang ini marketing bisnis ini. Oke, oke. Gini aja. Kalau gitu nanti di grup aku kasih referensi yang sempat aku baca ya, Kak, untuk storytelling ya. Jadi konsep storytelling itu simpelnya seperti apa sih gitu. Jadi kalau kalau dari buku Donald Miller mungkin masih kesulitan, nanti mungkin aku kasih artikel dulu ya, Kak. Baru sekalian habis itu aku coba kasih referensi buku yang sempat aku baca yang khusus membahas storytelling. Mungkin gitu ya, Kak Eri ya. Iya, iya. Siap, siap. Thank you Kak Eri pertanyaannya. Nah, ini ada yang dari Seth Godin juga nih kalau misalnya Kakak sempat baca, All Marketers Are Liars ini juga cukup menarik. Kalau aku sih biasanya dari Start with Why biasanya. Start with Why itu juga Start with Why itu sangat kuat powerfulnya storytellingnya adalah kenapa gitu. Karena aku ini nggak bisa aku pilih yang ini aja.
Silakan Mas Rivaldi. Next question mungkin ada. Ya, ya. Tapi emang menarik sih kalau ngomongin soal storytelling ya, karena emang tadi kata Mas Rizky, CEO Humans, dia bilang kalau kita bisa cerita, kita bisa jual apapun gitu ya. Mm-mm. Jadi memang penting sih. Dan ini sedikit sharing juga ya tentang pengalaman saya gitu. Dulu sempat beberapa kerja di agency. Kalau storytelling, biasanya para founder bisnis atau entrepreneur itu suka salah, suka kejebak. Jadi dia menganggap kalau misalkan bisnis dia itu adalah as a hero, sebagai pahlawan gitu. Padahal sebenarnya bukan. Justru yang jadi pahlawan itu adalah, oh sorry, uh, suka beranggapan kalau misalkan bisnis kita itu adalah penolong, ibaratnya kayak gitu, penolong. Jadi kayak sebuah harapan, sebuah penolong biar customer punya tujuan gitu. Customer punya tujuan, punya cerita, terus brand kita tuh sebagai penolongnya. Nah, itu tuh adalah anggapan yang salah gitu. Justru yang benar itu adalah yang jadi hero adalah si customernya itu sendiri gitu. Contohnya kayak gini. Kalau misalkan case-nya humans misalkan, ini saya dengerin beberapa podcast dari Mas Rizky-nya sendiri sih. Jadi yang jadi hero itu kan customer. Dia itu bercerita dari perjalanan orang, misalkan pengala kita cerita konteksnya misalkan lagi melamar kerja gitu. Nah, diceritain bagaimana dia persiapan ngelamar kerja dari rumah sampai kemudian dia sampai ke kantor untuk interview. Nah, lalu di sana brand kita itu sebagai pahlawan, sebagai uh, membantu biar si customer ini jadi mencapai tujuannya. Nah, misalkan kita bantu dari sisi parfum, jadi biar dia bisa percaya diri ketika melakukan interview, bisa lebih well grooming lagi, terus sampai kemudian si orang tersebut interviewnya itu lancar, beres, sampai kemudian dia keterima kerja dan menjadi sukses. Contoh sederhananya kayak gitu ya. Kalian aku tunjukin yang human saja ya, biar biar Hmm, Kak Edi dan teman-teman ada relate dari yang tadi Mas Rivaldi ceritain. Ini adalah udah kelihatan. kelihatan kelihatan. Nah, ini apa landing page website officialnya Humans ya teman-teman. Humans kalau teman-teman yang belum tahu, Humans ini adalah brand parfum asal Indonesia yang sekarang udah cukup gede banget. Mereka udah punya store di Jakarta di mall-mall yang keren. Nah, storytelling itu cara mereka mendeliver produk mereka dengan value-nya. Pertama, start to be remembered. Jadi Humans tidak menggunakan promo di depan karena mereka ingin orang-orang itu tahu dulu ceritanya itu seperti apa. Nah, ini misalnya all about scent, fragrance, insight. Di sini adalah menjelaskan value dasar dari humans itu seperti apa. Tapi yang menarik sebenarnya adalah ini. Humans itu selalu punya cerita. Ceritanya apa? Ceritanya ini, teman-teman. Ceritanya humans itu adalah stories dari eh, hero-nya konsumen. Kayak tadi Mas Rivaldi bilang, bahwa konsumen adalah hero-nya. Yang bikin cerita adalah konsumennya. Jadi nih, aku juga punya cerita tentang parfum HMNS. Not a beautiful one, but remains a good memories. Pertama tahu parfum HMNS itu dari mantanku. Dia kasih kado untuk ulang tahunku sebuah parfum ini pas awal HMNS buka PO end of 2019. Jadi, cerita-cerita kayak gini yang seringkali dikomunikasikan lewat penjualannya HMNS. Itulah cara HMNS untuk memasarkan produknya dengan storytelling. Nah, apakah storytelling ini adalah satu-satunya cara? Enggak. Storytelling itu adalah salah satu cara. Tapi enggak selalu storytelling itu dijadikan yang utama. Sama kayak gini, humans kalau misalnya orang itu nggak suka baca sebenarnya, itu juga nggak akan dibaca. Tapi ketika orang mulai ngeklik feed story, itu akan relate banget dengan dia dan akhirnya mulai pembelian. Nih, Humans Brief Story. Ketika orang sangat suka baca, itu akan sangat relate bahwa Humans ini memang produk yang bagus. Tapi kalau misalnya orang yang tidak terlalu suka baca, mereka akan langsung klik ke katalog. Aku langsung langsung lihat mana yang kira-kira menarik ya. Itu. Jadi kalau kembali ke funneling tadi ya, Kak Heri dan teman-teman, awareness, interest, desire, ini tuh masing-masing orang itu punya pengalaman yang berbeda sebenarnya. Kalau misalnya aku
ngomongin ke Parfum Humans tadi, aku mungkin beli Parfum Humans karena aku suka sama Kak Rizky itu yang sebagai foundernya. Tapi mungkin istri aku beli Parfum Humans bukan karena cerita storytellingnya, tapi ya sesimpel karena baunya enak aja. Jadi storytelling itu bukan satu-satunya cara, tapi adalah salah satu cara terbaik. Jadi teman-teman jangan batasi pikiran bahwa harus storytelling, harus gini, harus ini. Enggak. Cara komunikasi penjualan itu sangat macam-macam dan sangat bervariasi. Gitu kira-kira. Aku tambahin izinnya Mas Rivaldi. Nah ya, itu menarik sih storytelling. Jadi memposisikan brand kita tuh bukan sebagai hero ya, tapi justru customer-nya yang kita jadiin hero. Brand kita sebagai supportnya, penolongnya, biar customer Betul. bisa mencapai tujuannya. Itu menarik sih. Semoga Betul. bisa terjawab ya, Kak Heri. Oke, pertanyaan terakhir deh. Kalau ada, soalnya udah mau jam 9. Ada lagi teman-teman? Kak Regiana, Kak Heri, ayo. Nah, Kak Regiana nih, on mic. Saya mau nanya tapi agak melenceng dikit nggak apa-apa ya, Kak. Nggak apa-apa Gak, dong. gak apa-apa, gak apa-apa. Kita kan live class itu tujuannya buat sharing-sharing, Kak. Oke, tadi kan disebut kalau materi ini tuh sampai tahap marketing dari 1.0 sampai 3.0. Hmm. Kemudian tadi disebutkan, contohnya kan tadi ada disebut 4P ya, product, place, price, sama promotion. Di marketing 6.0, berdasarkan bukunya Pak Philip Kotler itu, disebut ada penasaran apa aja 7P-nya. Oh, oke. Belum pernah dengar itu juga ya. Ntar. Aku taruh di slide dulu. Sebenarnya marketing 6.0 ini kan sustainability ya, Kak ya. Kalau secara simpelnya ngomongnya itu adalah kebermanfaatan dan keberlanjutan. Nah, ini barulah muncul 7P. Ntar aku cari gambar yang HD. Jadi, eh, aku mungkin ngobrol dulu aja ya. 7P itu ada tambahannya physical evidence, people, dan proses. Jadi kalau di 4P itu cuman ada sampai ke produk doang, tapi kalau di 7P itu sudah sampai ngomongin tentang people dan proses. Karena, ntar aku taruh di slide ke 4P aja ini. Nah, ini. Jadi 7P ini adalah perkembangan dari 4P. Yang awalnya cuma produk place price promotion, sekarang ada physical evidence, people, dan proses. Kenapa physical people dan proses ini penting? Karena di marketing 6.0 itu adalah marketing yang sudah didasari keberlanjutan dan kebermanfaatan. Maka marketing harus mulai memikirkan bagaimana bukti yang dia tunjukkan ke market itu, bagaimana proses dia mendeliver itu, apakah sustainable atau tidak, kemudian juga prosesnya. Jadi kalau di 7P of marketing itu ini isinya, Kak. Physical evidence, people, dan proses. Tapi kalau misalnya ibaratnya masih baru, teman-teman yang masih baru, sebenarnya eh, tidak perlu terlalu berpikir sampai ke sini. Karena ini benar-benar sudah sifatnya sustainability dan bisnis tingkat lanjut. Tetapi tidak salahnya kalau teman-teman mau mencoba merumuskan juga physical evidence sampai ke prosesnya. Ini nanti akan bikin teman-teman bisnisnya itu valuable juga sustainable sebenarnya. Karena marketingnya itu bukan cuma ngomongin produk sama harga doang. Nggak cuma ngomongin produk terus harganya berapa. Nggak cuma itu. Tapi teman-teman juga ikut ngomongin apa buktinya bahwa klaim yang diomongi di promotion itu ada. Terus targetnya siapa? People-nya siapa? Nah, people ini kan sudah masuk ke STP sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Ini akan bisa relate juga kalau kita ngomongin ke 7P. Karena saling berkaitan ini. Sama yang terakhir proses delivering produknya yang di sini ke people ini itu seperti apa. Jadi gitu. Jadi kalau di marketing yang 6.0, 7P itu menunjukkan transparansi sebenarnya itu. Transparansi produknya di deliver ke konsumen. Kalau di aku kurang tahu ya kalau di industri bayi ya kayak. Tapi kalau di industri sekarang yang lagi berkembang itu, Kak Regina pernah denger Lab Grown Diamond nggak? Yang punyanya Chelsea Islan. Belum, Kak. Aku share sedikit ya, lab grown diamond. Jadi lab grown diamond ini adalah apa namanya? Salah satu bentuk salah satu bentuk promosi 6.0 yang sangat nyata. Jadi lab grown diamonds ini adalah sebenarnya adalah berlian.
Simpelnya adalah berlian sebenarnya ini tuh. Berlian yang kadarnya sama tapi ditumbuhkan lewat lab, tidak dengan tenaga manusia. Nah, kenapa itu penting? Karena marketing 6.0 itu sangat memperhatikan proses. Ntar aku tunjukin. Ini kelihatan nggak ya slide-ku ya, yang gambarnya diamond tadi ya. Nah ini, nih. Can you tell the difference? Lab grown diamond sama natural diamond itu nggak ada bedanya sebenarnya. Tapi lab grown diamond ini harganya lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena dia itu diproses di laboratorium, tidak merusak alam, tidak mengeksploitasi tenaga kerja. Kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut, bisa bisa tonton dokumenterinya Kak, Bloody Diamond kalau nggak salah judulnya. Nanti aku coba share deh. Itu adalah gimana marketing 6.0 itu berperan di sini. Karena mereka juga ngomongin tentang physical evidence, people, dan proses. Setiap ada lab grown diamond, brand lab grown diamond, pasti ngomongin sustainability, pasti ngomongin environmental friendly, pasti ngomongin labornya yang friendly juga, tidak mempekerjakan anak di bawah umur, tidak mempekerjakan orang-orang lanjut usia gitu. Inilah yang akhirnya berperan di marketing 6.0. Nah, kalau misalnya produk teman-teman tidak terlalu rumit, itu menurutku ya, menurutku pribadi ini personal opinion ya. Jadi promotion, price, place, dan produk ini sudah cukup. Tapi kalau mau lebih keren lagi, pahami juga physical evidence, people, dan prosesnya. Karena di marketingnya sekarang, orang-orang itu nggak cuma butuh harga murah, tapi orang-orang juga butuh produk yang sangat relate dengan mereka. Gitu kira-kira Kak Regina. Nah, oke. Semoga bisa menjawab ya Kak Regiana tentang seven piece marketing. Oke, teman-teman, thank you yang udah bertanya karena waktu juga menunjukkan pukul 20.55 ya, mau jam 9. Materi kita malam ini lumayan banget ya. Ini banyak dagingnya gitu. Judulnya marketing made simple, tapi sebenarnya nggak simple-simple banget. Banyak teorinya. Iya. Oke, Yes. dan eh, perlu diinfokan juga kalau misalkan live class malam ini terakhir ya, gitu di bulan Oktober ini, gitu. Dari mulai kita day pertama ngomongin branding sampai ke day 5 yang terakhir kita ngomongin soal marketing. Jadi emang banyak nih insight-insight yang kita share ke teman-teman gitu sebagai founder. Nah, tapi kita pengen tahu dulu nih dari day pertama branding sama Mas Pras sampai day 5 Mas Dimas yang terakhir. Day keberapa yang paling insightful buat teman-teman, yang paling berkesan? Coba bisa di kolom chat ya atau langsung on mic. Hari terakhir, wah, sekarang dong. Mas Dimas tuh langsung dikasih feedback. Wah, mantap, mantap. Thank you, Kak Regina. Kita discuss lebih lanjut ya ntar ya Kak ya. Itu menarik itu produk-produkmu. Aku juga appreciate itu kamu kan bikin itu ya kayak kalau nggak salah apa community community marketing ya. Hmm, Itu keren. Bisa bisa digas itu. ya benar-benar community marketing, community engagement. Ya, dan pokoknya dari day pertama sampai day terakhir, hopefully bisa ngebantu teman-teman ya dalam perjalanan bisnisnya, biar tujuan kita tuh satu sih sebenarnya dari Founder Grow. Bisnisnya bisa scalable dan valuable, itu seperti yang saya sampaikan di awal. Scalable, teman-teman, bisnisnya itu tumbuh secara sehat, profitnya udah hijau, dan juga bisnis yang valuable, artinya bisa ngasih impact kepada customer gitu, nggak cuma tentang ngomongin profit. Mungkin ada tambahan, Mas Dimas, sebelum kita tutup. Aku ya. Mas Rivaldi aja nih. Nanti Mas Rivaldi tambahin ya. Jadi ini Hmm. teman-teman, kita sudah siap untuk melaunching the founding blueprint. Jadi the founding blueprint ini adalah tahapan pertama untuk bisnis yang sustainable dan valuable. Dengan berbentuk di sini nanti kita akan berikan online course tentang awal berbisnis mulai dari founder sampai ke validasi MVP, the founder sampai the product. Ini tujuannya adalah untuk memperkuat pondasi bisnis teman-teman. Kalau misalnya ada yang udah punya bisnis, maka bisnisnya bisa lebih kuat lagi pondasinya. Kalau ada yang belum punya bisnis, nah di sini nih kita bisa kasih teman-teman arahan untuk gimana caranya menemukan bisnis pertama teman-teman sekalian. Kira-kira kayak gitu Mas Rivaldi. Nah, Ya, benar. eksklusif
Oke, lanjutin dulu Mas Rivaldi. Mas Rivaldi dulu deh, tanggapin dulu. Enggak, langsung aja nanti saya dia. Oh iya, udah. Udah, ini kita nggak launch ke umum ya teman-teman. Ini hanya untuk member member The Growth Club dulu, karena kita gratiskan untuk member. Insya Allah maksimal besok malam ya. Nanti aku share ke grup. Jadi untuk teman-teman yang belum punya bisnis ataupun mau mengevaluasi bisnisnya untuk pondasinya lebih kuat, bisa ikutin semua course-nya. Itu cuman video on demand kok. Jadi bisa dilihat kapanpun dan dimanapun. Sama ada blueprint-nya, ada framework-nya. Jadi kalau misalnya setelah belajar nanti bisa coba diaplikasikan ke framework-framework yang udah kita buatkan. Jadi akan lebih enak untuk mempelajarinya. Hmm, ya. Dan kalau dari saya sih awal mula kenapa kita nyiptain blueprint ini ya, karena emang ya berdasarkan pengalaman kita masing-masing sebagai founder gitu. Dari misalkan saya 7 tahun pengalaman bisnis, banyak ngalamin beberapa gagal, trial and error, ngabisin resource yang itu tuh nggak sedikit gitu. Nah harapannya teman-teman, apalagi buat entrepreneur pemula, bisa nge-skip kesalahan-kesalahan yang pernah kami lakukan ketika dulu-dulu awal membangun bisnis kayak gitu, sehingga teman-teman secara resource bisa lebih efektif, bisa lebih efisien karena udah tahu nih kalau misalkan hal kayak gini tuh nggak works gitu, karena udah pernah kami lakukan kayak gitu sih harapannya. Besok ya, Ya. kita maksimal maksimal pokoknya besok malam. Kita Hmm. share linknya di grup. Jadi member The Growth Club bisa dapat eksklusif aksesnya. Langsung bisa nonton dan bisa belajar bareng-bareng di situ. Nah, mantap. Jadi sebenarnya harga yang di awal masuk ke member The Growth Club itu sangat sangat banyak sekali ya, gitu. Dari mulai 5 kali live class, terus ada eksklusif akses untuk The Founding Blueprint ini. Terus nanti kita harapannya di grup bakal terus ini ya, engage teman-teman. Kita bisa ngebersamai perjalanan teman-teman dalam membangun bisnis gitu. Sip. Kayak gitu sih. Ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang The Founding Blueprint ini? Udah nggak sabar kali mas, mas nonton mas. Segera besok ya, ya insya Allah kami share di grup. Gitu, oke. Karena udah waktu menunjukkan pukul 9, kita akhiri saja live class kita di malam hari ini. Sebelum itu ada closing statement dari Mas Dimas kepada teman-teman nih yang udah hadir di malam hari ini. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman yang udah hadir malam ini. Kita sama-sama berjuang untuk mewujudkan bisnis kita yang sustainable dan valuable. Tetapi dalam hal marketing, marketing itu gini teman-teman. Sama kayak tadi analoginya adalah pasukan Sparta yang kita siapkan. Marketing itu adalah hal yang tidak bisa selesai. Jadi tidak pernah ada yang namanya benar-benar seorang master of marketing itu nggak pernah ada. Bahkan Bapak Philip Kotler sekalipun akan mengikuti pembelajaran terakhir, mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau ibaratnya nih teman-teman udah banyak tahu tentang marketing, jangan pernah berhenti belajar. Karena marketing itu selalu berevolusi dan selalu ada cara-cara baru untuk bisa kita memenangkan pasar. Kira-kira kayak gitu Mas Rivaldi.